Shalom, jemaat Tuhan yang terkasih dalam Yesus Kristus. Hari ini kita akan belajar mengenai bagaimana kita menjadi bijaksana sesuai dengan apa yang tertulis dalam kitab Amsal. Dan selama beberapa hari ini kita sudah belajar dari kitab Amsal pasal yang keempat. Dan hari ini kita akan mendalami dalam ayat yang kelima dan keenam yang berbunyi demikian. Perolehlah hikmat, perolehlah pengertian. Jangan meninggalkannya dan jangan menyimpang dari perkataan mulutku. Hendaklah engkau tidak meninggalkan dia, maka dia akan menjagamu. Kasihilah dia, dan biarlah dia memelihara engkau. Jemaat yang kasih Tuhan, bahwa kita belajar dari pasal keempat ini, bagaimana hikmat berkata-kata kepada kita, bagaikan seorang ayah kepada anaknya. Kalau kita sudah baca dari ayat yang pertama, dikatakan bagaimana engkau sebagai anak, dengarlah perkataan ayahmu. Jadi dalam hal ini Tuhan menempatkan diri sebagai seorang ayah yang berbicara kepada anaknya. Nah, jemaat yang terkasih, kita perlu menyadari bahwa pesan dari seorang ayah itu adalah sangat penting. Seorang ayah bertanggung jawab juga untuk memberikan pelajaran-pelajaran berharga, hikmat untuk membekali kepada anak-anaknya. Di sini dikatakan untuk kita perlu memelihara, ya, bagaimana untuk memelihara hikmat yang sudah kita dapat, pengertian yang sudah kita peroleh. Nah, mengapa hal ini penting? Karena hikmat ini adalah sebetulnya Tuhan sendiri, ya. Bagaimana kita perlu menyadari bahwa hikmat ini adalah penyertaan Tuhan yang ada di dalam hati dan jiwa kita, dalam pikiran, dalam perasaan yang akan tentunya berdampak dalam perbuatan kita. Nah, yang penting di sini adalah kita memperhatikan apa yang dikatakan dari hikmat ini untuk kita harus lakukan di ayat yang ke-6, di mana dikatakan hendaklah engkau tidak meninggalkan dia. Dalam bahasa Inggris dikatakan jangan kita don't forsake her not. Yang menarik di sini dikatakan adalah bahwa hikmat itu diibaratkan dalam terjemahan King James sebagai gender wanita. Jadi ibarat seperti wanita atau ibu lebih tepatnya, yang dikatakan oleh ayah, jangan engkau mengabaikan ibumu, ya. Yang mana ibu berfungsi sebagai apa? Yang memelihara hidup kita. Nah, oleh karena itu mari kita mau menghargai apa yang disampaikan oleh Tuhan sebagai ayah kita dengan hikmatnya yang akan menjaga kita sebagai seorang ibu. Yang akan menjaga dalam hal apa? Menjaga dalam kata aslinya di sini kalau kita memperhatikan adalah menggunakan kata syamar. Syamar itu adalah mengobservasi di dalam. Jadi bagaimana di dalam diri kita, hikmat ini akan mengingatkan kita, melindungi pola pikir kita sebelum kita bertindak, sebelum kita merasakan dan sebagainya. Nah, oleh karena itu penting sekali kita menghormati hikmat ini. Bagaikan seorang ibu yang selalu mengingatkan kita untuk menjaga diri kita dengan baik, sehingga kita tidak bertindak, tidak berkata-kata yang salah. Yang kedua adalah dikatakan di sini dalam ayat ke-6, kasihilah dia, ya, love her, menggunakan kata her, ya, seorang wanita figurnya. Jadi kasihilah ibumu, kasihilah hikmat ini seperti ibumu, ya, di mana dengan kata-kata ini maka dia akan menjaga kita. Kata-kata hikmat ini melindungi kita, tapi melindunginya dengan berbeda. Jadi katakan dalam kata yang kedua ini, memelihara ini menggunakan kata natsar, ya, yaitu apa? Melindungi dari sisi luar, membentengi. Jadi kalau kita memelihara hikmat yang daripada Tuhan, selain dia menjaga dalam diri kita, jiwa kita, pola pikir dan perasaan, dia juga melindungi kita dalam perbuatan kita yang di luar, yang tentunya menjauhkan kita dari malapetaka, dari kesalahan-kesalahan yang merugikan kita dalam tindakan-tindakan kita. Nah, oleh karena itu kita hormati Tuhan, kita jaga hikmat Tuhan, karena hikmat ini sebetulnya adalah Kristus sendiri, ya. Sebagaimana kita mengerti dalam kitab Yesaya dikatakan bahwa dia yang adalah anak itu yang dikirim oleh Tuhan, ya, untuk menjadi Immanuel dalam kita. Dia adalah yang pertama dikatakan sang penasehat ajaib. Hikmat yang menasehati kita sebetulnya adalah Kristus sendiri. Oleh karena itu ketika Kristus kita hormati, kita tidak abaikan, kita cintai dia, maka Kristus, pikirannya, kebenarannya, dan bahkan perlindungannya akan menjaga kita dari dalam sampai kepada luar. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian.
Amin.